Oke, ambil nafas sebentar. Boleh minum kalau yang sudah menyiapkan minum. Nah, sebelum berpikir, ini semoga kita bisa menghidupkan perilaku-perilaku yang positif ini. Jadi sebelum berpikir itu maksudnya ya sebelum kita masuk ke ranah berpikir kritis. Yang pertama apa? Terbuka. Openness. Terbuka itu berarti kita mau menerima masukan, menerima data dari mana saja. Jadi menggali informasi seluas mungkin. Kadang-kadang kita menyampaikan cara berpikir mbok kita ini yang terbuka, yang inklusif itu. Kalau diucapkan enteng, tapi begitu dijalani prakteknya agak susah. Apalagi keterbukaan terhadap orang atau kelompok orang yang kita benci. Itu biasanya kita sudah sama sekali mata dan telinga kita tertutup. Jadi pokoknya kalau dari dia atau tentang dia pasti salah dan jelek. Nah ini ya berarti kita tidak bisa menghidupkan kualifikasi yang pertama. Berarti kita akan sulit nanti untuk berpikir yang kritis. Orang kritis itu ya harus terbuka. Informasi dari mana saja dipersilahkan masuk. Meskipun juga tidak kok terus masuk itu terus diterima, diikuti. Ya enggak. Tapi sebagai informasi, sebagai data untuk diolah, nanti diputuskan. Mana yang saya ikuti, mana yang tidak, itu urusan nanti yang berbeda. Tapi dalam proses berpikir itu kita harus terbuka. Jangan sampai tadi, karena ada prinsip fairness, kita tidak adil. Yang kita dengarkan dari yang kita suka saja, yang kita setujui saja. Itu berarti kita kehilangan prinsip yang pertama. Prinsip keterbukaan. Kemudian yang kedua, jujur. Nah, jujur ini yang benar ya disampaikan sebagai benar, yang salah dipahami dan disampaikan sebagai salah. Nah, ini namanya jujur. Ya kelihatannya sepele juga, tapi penerapannya ternyata juga tidak sederhana. Apalagi hidup kita ini kan banyak disetir oleh suka dan tidak suka. Seperti yang saya jelaskan tadi. Tentang yang tidak kita sukai, ya biasanya kita ini tidak adil. Kalau sudah tidak adil, ya berarti tidak jujur. Kalau ada yang jelek-jelek dari kelompok kita, kita sembunyikan. Atau kita tafsir ulang, atau kita jelaskan versi kita biar maunya salah, tidak jadi salah. Ini namanya sudah tidak jujur, tidak objektif. Berpikir kritis harus jujur. Kalau tidak punya kualifikasi jujur, ya nanti hasilnya pasti tidak memuaskan. Yang ketiga, ingin tahu. Jadi ini gandengannya terbuka tadi ya. Diri kita terbuka. Kalau terbuka itu kan kesannya pasif. Dari mana-mana masuk. Tapi juga ada unsur aktifnya, yaitu ingin tahu. Tidak menerima begitu saja apa-apa yang masuk. Nah, itu ingin tahu namanya. Di antara mentalitasnya ilmuwan itu ingin tahu. Jadi ilmuwan itu kan orang yang banyak ilmu atau orang yang cinta ilmu. Dia tidak mudah puas dengan yang dipahami saat ini. Dia merasa selalu kurang saja. Nah, itu berarti punya mental ingin tahu. Kemarin di sesi pertanyaan itu ya sudah saya jelaskan tentang curiosity. Daya ingin tahunya manusia. Yang ketika dia dewasa sering hilang. Karena ditelan oleh common sense. Kebenaran-kebenaran sosial yang belum teruji. Yang keempat, perilaku kritis sebelum berpikir adalah skeptis. Ya skeptis ini kalau diterjemahkan letterlek ya ragu-ragu. Maksudnya meragukan.
Kalau ada orang ngomong A, tidak kesusu ditelan, tidak kesusu diterima. Diragukan dulu, apa iya benar? Loh, ini ada dalil Al-Qur'annya ya. Iya sih, saya tahu ada ayatnya, tapi apa pemahaman ayat itu harus begitu? Harus seperti itu. Tidak adakah pemahaman yang berbeda? Itu namanya skeptis. Jadi saya percaya sih Al-Quran itu pasti baik, pasti benar. Tapi engkau kan manusia, kadang-kadang juga ada khilafnya, ada kelirunya. Makanya tidak kesusu saya terima, saya uji dulu. Nah, ini namanya perilaku skeptis. Ya memang rasanya menjengkelkan kalau ada orang skeptis itu. Kita ngomong apa dia tidak percaya, kita menyampaikan apa dia ingin menguji kebenarannya dulu. Tapi kalau tidak ada sikap skeptis, nanti kita bisa mudah tertipu, mudah tertelan berita-berita palsu. Mengapa hari ini merajalela, banyak terjadi hoax, berita palsu yang padahal bohong tapi kok viral? Ya karena jangan-jangan kita sudah kehilangan perilaku skeptis. Jadi perilaku yang tidak mudah percaya begitu saja tentang sesuatu. Oke, jadi perilaku kritis yang keempat, skeptik. Perilaku kritis yang kelima itu optimis. Jadi optimis itu, ya saya sekarang belum tahu, tapi saya akan berusaha. Pada saatnya saya akan ketemu kebenaran, itu optimis. Ya saya masih skeptis ini, masih ragu-ragu dengan kebenarannya. Akan saya kejar. Pasti ketemu apakah ini berita benar apa berita palsu. Ini berarti sikap optimis. Percaya diri. Yakin bahwa aku mampu dengan usaha yang maksimal untuk menemukan kebenaran. Nah, ini sikap optimis, jangan pesimis. Kalau pesimis itu biasanya tidak percaya diri. Wah, apalah saya ini Pak, mungkin saya ya tidak mampu. Pingin sih Pak sebenarnya saya itu tidak termakan hoax, saya tidak ikut-ikutan viral-viralan, tapi ya gimana lagi lah Pak, situasinya hari ini seperti ini. Itu mental pesimis namanya. Percayalah kalian pasti bisa kalau mau. Kalian pasti mampu kalau memang niat. Jadi optimislah untuk bisa menemukan kebenaran. Ya kalau tidak optimis kamu pastinya malas untuk berpikir kritis. Jadi tetaplah optimis. Kemudian selain optimis adalah berani. Jadi berani ini kalau di situ saya tulis diutamakan berani kalau memang salah. Yang kalau pakai peribahasa sih berani karena benar, takut karena salah. Cuma yang dimaksud di sini berani untuk menanggung resiko salah. Biasanya orang itu kalau tidak berani salah itu kan tidak berani ngapa-ngapain. Mau sih Pak kesana, tapi nanti kalau keliru gimana? Pingin sih Pak nulis, tapi nanti kalau diketawain orang gimana? Akhirnya tidak jadi nulis. Ini bukan karakter pemberani. Pemikir kritis itu berani. Jadi tidak sekedar pasrah saja mengikuti pikiran orang lain. Dia juga berani untuk melakukan analisis, melakukan evaluasi, membangun gagasannya sendiri. Nah nanti kalau salah gimana? Ya kalau salah diluruskan. Pasti banyak orang yang bersedia meluruskan. Jangan minder. Kadang-kadang kita itu sebenarnya tahu, tapi tidak mau tampil karena tidak percaya diri. Karena pesimis dan tidak berani. Ini kalau saya sambung dengan teorinya Imam Ghazali yang tadi saya sebut di depan. Yang seperti ini itu adalah orang yang tidak tahu kalau dia itu sebenarnya tahu. Jadi orang ini tidak sadar, kamu itu sudah pintar, kamu itu sudah mampu, kamu itu sudah ngerti. Tapi karena engkau tidak percaya diri, karena engkau pesimis, akhirnya engkau tidak berani melakukan hal-hal yang positif, yang konstruktif, yang manfaat untuk umat dan masyarakat sekelilingmu.
beranilah. Kalau versinya Imam Ghazali, ya menghadapi orang semacam ini itu seperti orang tidur. Orang tidur berarti apa? Bangunkanlah, sadarkanlah dia bahwa dia mampu. Sampean itu hebat kok. Ilmumu sudah tinggi, wong sudah ikut ngaji filsafat berapa ratus sesi. Kalian sudah mampu. Tinggal beranilah dan optimislah. Nah, ini perilaku berpikir yang tergolong kritis. Dan yang terakhir, kalau ini pastinya ya, sabar dan tangguh. Jadi tekun, telaten. Ya memang kadang dalam proses berpikir yang kritis itu ada jatuh bangunnya. Jadi ada kalanya kita berhasil menemukan kebenaran, ada kalanya tidak ketemu-ketemu sampai kita capek, sampai dipending, sampai wah. Tapi kita tetap harus sabar dan tangguh. Sebagaimana saya sebut tadi, kebenaran ini fitrah. Fitrah kita adalah hidup dalam kebenaran. Kita tidak akan betah hidup dalam kesalahan. Maka kita harus sabar dan tekun mengejar kebenaran. Ya, jadi itu perilaku-perilaku kritis yang harus kita hidupkan sebelum berpikir. Selanjutnya, kalau ini perilaku kritis saat berpikir. Nah, ini kalau prasyarat di depan sudah terpenuhi, teman-teman sudah punya kualitas terbuka, jujur, ingin tahu, skeptis, optimis, pemberani, dan sabar serta tangguh, maka sekarang saatnya menjalani berpikir kritis dengan segala standar dan elemen tadi yang dijelaskan.